Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wiwi Alawiyah, salah satu mahasiswi STAI Dr. KHIJ Mutakin Purwakarta, Fakultas Tarbiyah Prodi PAUD semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya tentang ADHD. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian ADHD. ADHD adalah merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Untuk pembahasan yang kedua yaitu karakteristik ADHD. Karakteristik yang pertama yaitu impulsivitas atau anak ADHD mendapatkan dorongan untuk melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan apa konsekuensi yang akan dihadapinya. Untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu hiperaktivitas atau aktif yang berlebih. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu anak ADHD tidak selalu tidak bisa diam. Coba dicerna lagi kata-katanya. Anak ADHD tidak selalu tidak bisa diam. Berarti anak ADHD itu bisa diam apabila dia berkonsentrasi terhadap sesuatu yang menurutnya menarik. Misalnya menonton film atau memainkan ragam main yang menurutnya menarik. Kemudian karakteristik yang selanjutnya yaitu gejalanya berubah sesuai dengan berjalannya usia. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab ADHD. Faktor penyebab yang pertama yaitu faktor keturunan. Apabila orang tuanya itu adalah seorang ADHD, maka sekitar 80% anaknya juga akan menjadi seorang ADHD. Faktor penyebab yang kedua yaitu genetik dan lingkungan. Untuk faktor penyebab yang ketiga yaitu neuroanatomi atau perbedaan bentuk otak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara menghadapi anak ADHD. Yang pertama, kita harus selalu berpikir positif. Jangan sampai kita mengejudge atau melabel anak tersebut dengan hal-hal yang negatif seperti misalnya anak itu tidak bisa diam. Anak tidak bisa diam. Ternyata di karakteristik tadi kita sudah membahasnya anak ADHD tidak selalu tidak bisa diam. Untuk cara menghadapi anak ADHD yang kedua yaitu memberikan penghargaan kepada anak setiap melakukan kebaikan dan memberikan hukuman kepada anak apabila anak melakukan kesalahan. Kemudian cara menghadapi yang ketiga yaitu the time out. Anak ADHD memerlukan ruang yang khusus. Untuk cara menghadapi yang keempat yaitu peraturan dan struktur. Mungkin di sini lebih ke aturan dan struktur itu lebih ke konsisten. Apabila kita akan melakukan terapi pengobatan atau misalnya juga untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang terakhir yaitu bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua. Disampaikan kepada orang tua bagaimana perkembangan dari anak tersebut. Ini merupakan hal terpenting, hal yang paling penting karena dengan kita bekerja sama bersama orang tua, segala tujuan akan mudah tercapai. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengobati anak ADHD. Itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan obat-obatan dan juga dengan terapi perilaku. Mungkin dari saya pembahasan tentang ADHD dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan apabila banyak kesalahan saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.